Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Anak-anak sekalian yang Ustaz sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari mata pelajaran akidah. Kita ambil pelajarannya atau pembahasannya dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah karangan Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Ya, kemarin kita selesai membahas tentang 4 perkara pokok ya, atau 4 landasan dari agama Islam. 4 perkara pokok dalam agama Islam yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Ya. Nah, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, kemarin Ustadz ingin meralat sedikit ya keterangan tentang Imam Bukhari, di mana kemarin Ustadz menyampaikan bahwasannya Al-Imam Al-Bukhari itu ya kemarin lahir di kota Bukhara. Ya, lahir di kota Bukhara. Di mana Bukhara di sini sekarang masuk ke wilayah Uzbekistan ya, bukan wilayah Irak ya. Kemarin Ustaz menyebutkan masuknya ke wilayah Irak, tapi yang benar masuk wilayah Uzbekistan ya, masuk wilayah Uzbekistan. Begitu pula beliau ketika wafat ya, beliau lahir di kota Bukhara ya di tahun 194 Hijriah. Kemudian beliau wafat di tahun 256 Hijriah. Ya, 256 Hijriah di kota Samarkand. Ya, kota Samarkand yang berjarak beberapa mil dari kota Bukhara yang masih masuk wilayah Uzbekistan untuk saat ini ya. Jadi masuk wilayah negara Uzbekistan untuk saat ini, di zaman sekarang ini. Tayyib. Kemudian kita lanjutkan. Di sini disebutkan oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, "I'lam rahimakallahu," ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Dikembali di sini penulis ya, beliau memulai dengan kata i'lam, ketahuilah. Kemudian beliau iringi dengan doa rahimakallah. Ya, ini menunjukkan sekali lagi akan pentingnya perkara yang akan beliau sampaikan. Ya, pentingnya perkara yang akan beliau sampaikan. Jadi beliau mulai dengan i'lam supaya kita bersiap-siap ya, tergugah untuk memasang pendengaran kita baik-baik ya, hati kita hadirkan untuk bisa memahami apa yang beliau sampaikan di sini. Beliau mengatakan annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'alluma thalathi hadhil masail wal 'amalu bihinna. Bahwasannya wajib atas setiap muslim dan muslimah mempelajari 3 perkara-perkara ini dan mengamalkannya. Ya. Kemarin pada pembahasan sebelumnya beliau menyampaikan 4 perkara yang wajib juga dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah. Ya. Yang 4 perkara tersebut merupakan pada hakikatnya adalah pokok-pokok dari agama Islam. Ya. Adapun yang beliau sebutkan di sini nanti, ya 3 perkara yang beliau sebutkan nanti ini khusus terkait dengan perkara-perkara penting dalam hal akidah. Ya, perkara-perkara penting dalam hal akidah. Jadi ini merupakan salah satu bagian dari al-ilmu, ya dari al-ilmu yang khususnya di sini terkait dengan ma'rifatullah. Ya, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, wa ma'rifatun nabiyhi, mengenal nabinya, wa ma'rifatu dinil Islam, dan juga mengenal agama Islam bil adillati, dengan dalil-dalilnya. Ini merupakan salah satu bagian dari al-ilmu yang beliau sebutkan di sini, khususnya terkait dengan ilmu akidah, ya keyakinan kita. Ada 3 perkara yang sangat penting untuk kita ketahui dan kita amalkan terkait dengan perkara akidah. Ya, jadi sekali lagi 3 perkara yang akan beliau sebutkan di sini ini terkait dengan perkara akidah, ya keyakinan seorang mukmin. Al-ula, yang pertama, perkara yang pertama adalah annallaha khalaqana
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, wa razaqana, dan memberikan rizki kepada kita, yang memberikan rizki kepada kita. Kemudian walam yatrukna hamalan. Ya, gini kita baca dulu matannya ya, nanti syarahnya kita baca setelahnya. Walam yatrukna hamalan, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala membiarkan kita hidup di dunia ini begitu saja tanpa ada tujuan. Ya, sia-sia, artinya penciptaan kita tanpa ada tujuan. Kita diciptakan dan diberi rizki di dunia ini tanpa ada tujuannya, tanpa ada hikmahnya. Ya. Maka bukan seperti itu tentunya. Bal arsala ilaina rasulan, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul kepada kita. Ya, mengutus seorang rasul kepada kita di tengah-tengah kita, yang mana rasul tersebut yang menyampaikan apa tujuan kita diciptakan di dunia ini. Kemudian faman ata'ahu dakhalal jannah, maka barang siapa yang mentaati rasul tersebut, niscaya dia akan masuk surga. Kemudian waman asahu dakhalan nar, dan barang siapa yang bermaksiat, membangkang ya kepada rasul tersebut, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Wad dalilu qauluhu ta'ala, sedangkan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Dalam surat Al-Muzammil ayat yang ke-15 dan 16 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul. Ya, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul, yang mana rasul tersebut syahidan alaikum, menjadi saksi atas kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Ya. Fa'asa fir'aunur rasula, kemudian Fir'aun durhaka kepada rasul tersebut, membangkang kepada rasul tersebut. Ya. Bermaksiat kepada rasul tersebut, yaitu Nabi Musa alaihissalam, enggan untuk mengikuti Nabi Musa. Fa'akhadnahu akhdaw wabila, maka Allah Subhanahu wa taala fa'akhadnahu, maka kami azab Fir'aun akhdan wabila, dengan azab yang sangat berat. Ya, dengan azab yang sangat berat, maka kami hukum, ya, kami hukum Fir'aun dengan hukuman yang sangat berat. Ya, maka ini dalil dari terkait dengan perkara yang pertama di sini, yaitu terkait dengan diutusnya seorang rasul di tengah-tengah kita, di tengah-tengah manusia, yang mana rasul tersebut yang menyampaikan apa tujuan atau hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini. Ya. Maka ini perkara yang pertama, Allah yang harus kita yakini, yang harus kita imani, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang membuat kita ada di dunia ini. Ya, dalilnya sangatlah banyak. Ya, di dalam Al-Qur'an, di antaranya dalilnya dalam Al-Qur'an disebutkan di sini dalam syarah ya beberapa ayat. Di antaranya dalam surat Al-An'am ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala wa ajalun musamman 'indahu tsumma antum tamtarun." Huwallazi khalaqakum min tin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kalian, yang telah menciptakan kalian dari tin, dari tanah liat. Tsumma qada ajala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan ajal, waktu yang telah ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang telah Allah takdirkan bagi tiap-tiap kita, ya, bagi tiap-tiap makhluk, bagi tiap-tiap manusia ada ajalnya, ada sudah tertulis batasan umurnya, dan segala perkara-perkara yang terkait dengan dirinya di dunia ini semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-11, "Walaqad khalaqnakum tsumma shawwarnakum." Dan sungguh kami telah menciptakan kalian dan telah membuat
bentuk kalian. Ya, kamilah yang telah menjadikan bentuk kalian menjadi bentuk yang sempurna. Ya. Jadi Allah lah yang telah menciptakan kita dan Allah lah yang memberikan bentuk kepada kita. Yang menentukan bentuk-bentuk dari tiap makhluk termasuk manusia. Ya, itu diantaranya. Masih banyak ayat-ayat yang lainnya di sini. Ya, diantaranya juga di sini disebutkan dalam surat Az-Zumar, ya. Surat Az-Zumar ayat yang ke-62, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah yang telah menciptakan segala sesuatu. Ya, segala sesuatu yang ada di alam ini, di alam semesta ini, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita manusia. Ya, jadi dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan bahwasanya Allah lah yang menciptakan kita. Kemudian dalil secara akal sekarang, ya, dalil secara akal sehat, fitrah yang masih lurus. Maka akal yang masih sehat, fitrah yang masih lurus itu akan menetapkan bahwasannya di sana ada satu Tuhan yang menciptakan alam semesta ini termasuk menciptakan kita. Ya, ini diisyaratkan dalam surat At-Tur ayat yang ke-35. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka telah diciptakan dari sebelumnya tidak ada, atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan pertanyaan yang itu jawabannya sudahlah sangat jelas. Jawabannya sangat jelas. Ya, kemungkinannya hanya ada dua. Apakah mereka diciptakan dari sebelumnya tidak ada, yaitu semua makhluk yang ada di alam semesta ini, ya, termasuk manusia, termasuk kita. Apakah kita ada yang menciptakan setelah sebelumnya kita itu tidak ada di dunia ini? Atau kita yang menciptakan diri kita sendiri? Ya, maka tentunya akal yang sehat, fitrah yang masih lurus, dia akan menjawab bahwasanya dia telah diciptakan oleh Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Dia telah diciptakan oleh satu Tuhan, ya, yang mana Tuhan itulah yang menciptakan alam semesta ini seluruhnya. Ya. Karena tidak mungkin kemudian makhluk itu menciptakan dirinya sendiri. Kemudian setelah dia menciptakan dirinya, kemudian dia menciptakan makhluk-makhluk yang lainnya. Ya. Tidak pernah kita dapati ada makhluk yang bisa menciptakan makhluk yang lainnya. Ya, tidak ada. Contohnya manusia. Ya, tidak pernah ada sejarah, tidak pernah ada, ya, kejadian di mana manusia itu bisa menciptakan makhluk yang lainnya, makhluk yang benar-benar baru yang sebelumnya belum pernah ada. Tidak pernah seperti itu. Tidak ada. Ya. Yang bisa dilakukan oleh manusia hanyalah mengolah segala sesuatu yang telah Allah ciptakan di dunia ini, diolah sehingga menjadi sesuatu yang baru. Artinya suatu bentuk yang baru atau suatu objek yang baru, suatu ciptaan yang baru. Ya. Yang itu kemudian bisa memberikan manfaat bagi manusia. Ya. Tapi semua ciptaan manusia tadi, rekaan manusia tadi atau buatan manusia tadi, itu semua pada hakikatnya hanyalah merupakan pengolahan atau pemanfaatan dari semua yang telah Allah ciptakan di dunia ini. Ya, manusia bisa membuat mobil misalnya. Semua bahan bakunya, bahan dasarnya itu telah Allah ciptakan, Allah sediakan di dunia ini. Manusia yang bisa membuat pesawat terbang. Semua bahan dasarnya, ya bahan bakunya, itu semuanya telah tersedia di alam semesta ini. Ya, mulai dari besi, logam, ya karet, kemudian unsur-unsur atau zat-zat yang lainnya. Maka itu semua telah Allah ciptakan di alam semesta ini. Jadi hanya satu zat, satu Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta ini, termasuk diri kita. Ya, termasuk diri kita. Dan tidak mungkin kemudian
Semua yang ada di alam semesta ini ada begitu saja tanpa ada yang menciptakan. Padahal alam semesta ini seluruhnya termasuk diri kita ini itu tersusun dengan susunan yang sangat-sangat sempurna, yang sangat luar biasa. Yang itu tidak akan mungkin bisa diciptakan oleh manusia. Dan tidak mungkin juga terjadi atau tercipta atau ada begitu saja tanpa ada yang menciptakan. Tayyib. Maka dari hal tersebut, ya, dalil dari Al-Quran maupun dalil dari akal sehat kita menetapkan bahwasannya hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Dialah satu-satunya Tuhan yang telah menciptakan, yang telah mengatur alam semesta ini. Tayyib. Kemudian wa razaqana, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki kepada kita. Tentunya ini jelas karena Allah lah yang telah menciptakan kita, Allah lah yang mengatur alam semesta ini, ya, beserta semua makhluk yang ada di dalamnya. Allah lah yang menguasai alam semesta ini. Maka Allah lah yang menjamin rizki bagi tiap-tiap makhluknya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di sini dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-58, Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguhnya Allah, dialah Ar-Razzaq, dialah yang maha memberi rizki, dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Ya. Maka jelas Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rizki kepada kita semua. Tidak ada satupun makhluk kecuali telah Allah jamin rizkinya. Ya. Maka ini yang juga harus kita yakini. Maka semua hewan-hewan melata, ya, hewan-hewan yang terbang di langit, hewan-hewan yang berenang di lautan, semuanya Allah Subhanahu wa taala menjamin rezekinya. Ya. Allah yang menjamin kehidupan mereka. Ya, termasuk kita ini manusia, Allah lah yang telah menjamin rezekinya. Tinggal bagaimana kita berupaya, berikhtiar, berusaha untuk menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan cara-cara yang halal, yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, mungkin ini yang bisa kita pelajari dulu di halaqah pagi hari ini. Insyaallah nanti, ya, melanjutan dari perkara yang pertama ini insyaallah akan kita lanjutkan pada halaqah berikutnya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.